katakan, ayat yang mulia ini merupakan ujian turun sebagai ibtila, ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia maksiat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Turunlah, kata ulama salaf, ayat yang mulia ini sebagai ujian bagi mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak ittiba. Allah buktikan, Allah uji di sini. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka ini semua, in kuntum tuhibbullah, jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, buktinya adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Apa yang dimaksud dengan ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Beragama kita, cara beragama kita mengikuti cara beragama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan kita, dalam peribadatan kita yang Rabbuna perintahkan kepada kita, turunkan ayat dari atas 7 langit saja melalui Jibril alaihi salam, yang kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam ajaran Islam. Jangan sebagian keyakinannya Islam, sebagian lagi keyakinannya musyrikin, sebagian lagi keyakinan orang-orang kufar. Ini yang terjadi pada kita. Sangat kita sayangkan, sangat kita sesalkan, sangat kita sedihkan. Kita menangis dan meratap ulama berteriak melalui tulisan dan lisan mereka, menyampaikan kepada kaum muslimin, kembali kepada Islam, kembali kepada Islam yang benar, yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam semata-mata yang kita amalkan, yang kita pelajari dari nenek dan kakek kita, yang kita lihat di tradisi di kaum kita, yang diajarkan oleh guru kita, tapi harus datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita menyampaikan dari Nabi yang mulia, keluarga kita menyampaikan dari Nabi yang mulia, masyarakat menyampaikan dari Nabi yang mulia, guru-guru kita menyampaikan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dikatakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada saat ini, pada hari ini, ketika saya berdiri di sini, ketika saudara berduduk di sana, kita tidak bisa menjadi wakil Islam untuk menampakkan kepada manusia yang Nabi SAW katakan, al-Islamu ya'alu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada satupun agama yang dapat mengalahkan Islam, yang lebih tinggi dari Islam. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk mengalahkan seluruh agama yang ada, agama yang batil. Karena selain Islam adalah batil, selain Islam adalah sesat, selain Islam adalah kufur. Ini menurut keyakinan kita yang ada dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hari ini kita tidak bisa mewakili Islam. Kenapa? Kata ulama, kita telah mengerjakan perkara-perkara yang besar, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Seolah-olah orang yang hidup di negeri-negeri Islam, dia tidak hidup di udara kaum muslimin. Bagaimana membuktikan bahwa kita seorang muslim dan muslimah? Kalau kita meninggalkan tarkus shalah, kalau kita menyembah kuburan, kita masih mendatangi kuburan, meminta-minta kepada kuburan. Yang ini semua adalah adat istiadat orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita kita, istri kita, anak kita terbuka auratnya, telanjang di tengah jalan, berpakaian tapi telanjang dengan sangat tipis sekali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Musibah. Oleh karena itu kita hidup dalam kehinaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznab al-baqar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu berjual beli secara ainah, salah satu sistem riba, dan tentang riba tersebar luas di negeri ini dan di negeri-negeri muslim yang lain.
dan kamu memegang buntut-buntut sapi, dan kamu redha dengan tanaman kamu, dan kamu tinggalkan jihad. Maksudnya apa? Kamu terbenam dalam kehidupan dunia yang fana ini, dunia yang terlaknat ini, dunia yang penuh dengan kerusakan ini. Dunia adalah kampung atau negeri ujian. Dan kamu meninggalkan berjuang di jalan Allah. Sallatallahu lakum alaikum dhullan. Sallata alaikum dhullan. Allah akan memberikan kekuasaan kepada kau satu kaum untuk menjajah kamu, untuk menguasai kamu, sehingga jadilah kamu hina. Dan Allah tidak cabut kehinaan pada diri kamu itu kecuali kamu kembali kepada agama kamu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu, agama Islam. Kenapa kita orang Islam disuruh kembali kepada agama Islam? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian, pertahankan keimanan kalian, tetaplah dalam keimanan kalian, keimanan yang sahih, keimanan yang benar yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala melalui rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali kepada agama kita yang mulia ini. Mari kita kembali kepada agama kita yang mulia ini, menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, akhir kehidupannya dari kehidupan dunia ini, dunia yang fana ini, dunia yang terlaknat, kata Nabi, kecuali orang alim dan pelajar dan yang zikir kepada Allah, yang dimaksud adalah orang-orang yang istiqamah kepada Allah tabaraka wa taala, maka barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mari kita perbaharui keyakinan kita, mari kita perbaharui amal ibadah kita, mari kita kembali kepada Islam, karena Islam ini agama Allah, merupakan kekuatan besar yang ada di permukaan bumi ini, yang tidak ada satupun manusia dapat menghancurkan Islam. Kenapa keadaan kita demikian miskin? Kenapa keadaan kita demikian hina seperti saat ini? Karena kita telah tinggalkan hidayah yang sangat besar, hidayah Rabbul Alamin. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, pimpinan bagi manusia untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sesat dan mana yang berada di jalan yang lurus, sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Hanya saja yang dapat mengambil hidayah Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun juga, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Waktu yang tepat bagi kita saat ini, waktu yang sangat tepat bagi kita saat ini untuk masuk ke dalam golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dengan ibadah as-siyam. Karena tujuan hakikat puasa adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwalah yang dapat mengambil hidayah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi khatib dan jemaah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan puasa, saum kita, salat kita, zikir sedekah kita, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jadilah bermanfaat ilmu itu yang kita amalkan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Saya mengucapkan kepada jemaah, taqabbalallahu minni wa minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.